Jatah makan tuan. Kita lihat obat apa yang lo campurin ke minuman gue, Rel. Batin Amar sambil melirik Aurel dengan senyuman sarkas. Tepat pada waktu itu, orang-orang mulai beramai-ramai memasuki tengah ruangan pesta untuk mengikuti pesta dansa itu. Aurel menarik Dandi menuju ke sana, begitu pula Yuan yang sudah sangat excited sekali. Pelan-pelan, ucap Amar yang mengikuti langkah Yuan. Aurel sebentar mendekati Yuan dan berbisik, "Nanti temui aku di kamarku ya. Ada sesuatu yang ingin aku beritahu." Bisik wanita itu membuat Yuan bertanya-tanya. Iya mbak," jawab Yuan sekenanya. Dia dibuat bingung oleh Aurel. Hendak berbicara apa? Dia juga takut kalau Aurel bersikap macam-macam terhadapnya atau mengancamnya. Musik dansa mulai dimainkan. Banyak pasangan sudah bersiap-siap dansa. Pun demikian Aurel, Dandi atau Amar Yuan. Yuan kesulitan berdansa. Amar malah menertawainya. "Bisa diem gak sih? Susah ini gue." Yuan sibuk membenahi gaunnya yang panjang. Dia hanya takut gaunnya itu terinjak oleh Amar. "Udah gak usah dipegangin, gak bakalan keinjek kok." Amar masih menahan tawanya. Dari dekat, wajah Yuan begitu berkilau dan cantik. Amar berandai-andai kalau Yuan setiap hari begini, mungkin dia tidak jatuh cinta beneran dengan istrinya itu. "Mar, bukannya Aurel itu ngejar-ngejar kamu ya? Kok dia diem aja tahu kita udah nikah?" "Siapa bilang dia diem? Tuh buktinya dia ngikutin kita sampai sini, iya kan?" jawab Amar ketus. Yuan langsung berpikir juga. Ini kan bukan waktu libur kerja. Sangat aneh jika Aurel di sini. Kemungkinan besar memang mengikuti mereka sampai di sini. Memangnya dia tahu kalau kita mau honeymoon? Ya jelas tahu. Papanya kan sama, papa berteman sama papa berteman. Dan mereka sering bertemu. Aurel kemarin juga bilang dia tahu tentang kita dari papanya. Oh, tapi itu cowok beneran calon suaminya? Bukanlah, itu kalau nggak salah pengawal papanya. Walaupun jarang ketemu, tapi aku masih ingat dengan wajah cowok itu, jawab Amar sambil memandang ke arah Dandi. Rupanya ada yang salah dengan mereka. Pandangan Amar tak lepas dari Aurel dan Dandi, membuat Yuan penasaran dengan yang dilihat suaminya dan kemudian menoleh juga ke arah mereka. Itu Aurel kenapa sih? Yuan penasaran, soalnya Aurel bukannya berdansa, malah menggerak-gerakkan badannya seperti menahan sesuatu. Oh itu, mungkin obatnya sudah habis, hahaha, jawab Amar yang sudah tahu obat apa yang dimasukkan Aurel ke dalam gelasnya tadi. Hah? Yuan yang tak mengerti mengabaikan apa yang diucapkan Amar dan langsung fokus berdansa lagi. Sedangkan di tempat lain, Dandi sedang kewalahan menopang tubuh Aurel yang semakin lama semakin liar. "Non, kamu kenapa?" "Nggak tahu Dandi, gue kepanasan nih. Rasanya gerah banget. Balik ke kamar yuk," ajak Aurel yang langsung diiyakan oleh Dandi. Aurel berjalan di depan dan Dandi mengikutinya di belakang. Sialan, ini gue kenapa sih? Apa pelayan tadi salah kasih minumannya? Batinnya penuh tanda tanya sembari terus merasakan efek obat yang begitu dahsyat. Diliriknya Amar masih berdansa mesra dengan Yuan. Sialan, gerutu Aurel yang didengar Dandi. Tapi pria itu hanya diam saja. Soalnya dia tahu suaranya tidak akan didengar oleh Aurel. Setelah mengantar Aurel ke kamarnya, Dandi pamit untuk kembali ke kamarnya juga yang letaknya di samping kamar Aurel. Aurel semakin merasa kepanasan. Kali ini sudah membuatnya on. "Ini gimana caranya biar udahan?" teriak Aurel sudah tidak tahan. Tadi dia sudah mengganti bajunya dengan baju tidur satin yang tipis tanpa lengan. Teriakan Aurel makin menjadi-jadi. Dia harus mencari pelampiasan. Tidak mungkin dia langsung menarik Amar yang sedang berpesta dansa. Kan itu sangat memalukan. Aurel menyambar HP-nya dan mencari di internet bagaimana meredakan rasa panas yang ia derita. Dia kemudian terkejut dengan cara ampuh adalah melakukan hubungan suami istri. Sial, gue kan masih perawan, pikirannya tambah kalut. Dan dia semakin tersiksa dengan yang dia rasakan. Akhirnya dia memutuskan
untuk minta tolong Dandi supaya membawa Amar di hadapannya. Dia tidak mau laki-laki lain selain Amar yang menyentuhnya. Dia keluar dari kamar dan mengetuk pintu kamar Dandi. Di depan pintu Dandi masih mengeluarkan suara-suara anehnya. Sampai orang yang lewat menoleh ke arahnya. Malunya gue, Dandi mana sih, kok lama banget. Beberapa saat kemudian Dandi keluar hanya dengan menggunakan handuk di pinggang dan tangannya sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk. Seketika Aurel menelan salivannya kasar. "Ada apa, Non?" Suara Dandi mengagetkan lamunan Aurel. Dan karena malu dengan orang-orang yang sedang melintas, Aurel langsung masuk. "Ada apa, Non?" Suara Dandi mengagetkan lamunan Aurel. Dan karena malu dengan orang-orang yang sedang melintas, Aurel langsung masuk ke dalam kamar Dandi. "Ada apa sih, Non? Sepertinya penting," tanya Dandi, masih dengan penampilannya tadi. Otomatis gejolak di dalam dada Aurel meronta-ronta melihat otot perut Dandi yang sispek itu. "Non? Hah? Itu..." Mata Aurel tidak bisa lepas dari otot-otot Dandi. Seketika mata Aurel mengecil dan didekatinya Dandi. "Lo punya pacar nggak, Dan?" Pertanyaan apa ini? Tapi aku lagi nggak. Mendengar Dandi bilang itu, Aurel langsung berdiri. Seketika Dandi melepaskan Aurel. "Non, jangan begitu. Ada apa ini?" Dandi terus menghindar dari Aurel, sedangkan Aurel tetap mendekati tubuh Dandi. "Lo udah sering ML ya?" Aurel langsung menembak Dandi dengan pertanyaan yang menohok. Nafasnya masih memburu, menggebu-gebu, mengincar bibir Dandi yang seksi. "Hah, ngawur. Aku masih perjaka, Non." Mendengar jawaban Dandi, Aurel tersenyum puas. Batinnya menuntutnya untuk merayu Dandi saja, daripada dia harus mengemis oleh Amar yang jelas-jelas sudah sering celup sana sini. "Kalau gitu lo mau nggak bantuin gue? Gue tadi nggak sengaja minum obat perang." Mendengar omongan Aurel, Dandi langsung terkejut. Dia tahu arah pembicaraan Aurel kemana nantinya. "Please," Aurel memelas. Mata Dandi menatap Aurel tidak tega, tapi ini pilihan yang sulit. "Non," tapi belum menyelesaikan kata-katanya, Aurel langsung menyerang bibir Dandi lagi. Kali ini lebih ganas. Dan Dandi tidak bisa mengimbanginya. Dia hanya menerima apapun perlakuan Aurel. Lebih tepatnya, dia sudah pasrah. Urusan dengan bos besarnya nanti saja. Atau bahkan mungkin dia tidak akan pernah membicarakan ini dengan siapa-siapa. Setelah selesai berdansa, Amar dan Yuan memutuskan untuk kembali ke kamar. Terlihat Amar sudah sangat lelah dan dia tidur sesudah berganti pakaian. Sedangkan Yuan, dia ingat kalau Aurel mengajak dia ketemuan di kamar Aurel. Mau tidak mau, Yuan yang penasaran pun memutuskan untuk ke sana. Dia menyusuri lorong kamar-kamar untuk mencari kamar Aurel. Tapi langkahnya terhenti di sebuah kamar yang Aurel sebutkan nomornya tadi. Ketika akan diketuk di kamar itu malah terdengar suara aneh-aneh, seperti suara ketika mereka melakukan permainan, seperti suaranya ketika melakukan permainan panas dengan Amar. Kata Amar, laki-laki tadi hanya pengawal, tapi ini buktinya apa? Atau ini bukan kamar Aurel? Banyak pertanyaan terlontar di bibir Yuan. Ketika dia akan berlari dari kamar, dia malah mendengar nama Dandi disebut-sebut. "Dandi, begitulah kira-kira." "Dandi, itu kan nama pria tadi. Berarti ini beneran kamar Aurel dong." "Ya sudahlah, daripada gue ganggu, mending gue balik kamar aja lah." Yuan kemudian kembali ke kamar dan mengikuti Amar tidur.